Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Lopan. Selamat buat tim nasional Indonesia U20. Pertandingan pertama di Stadion Madia yang berlangsung baru saja selesai. Tim asuhan Indra Safri atau Garuda Muda kita menang dengan 4-0, clean sheet. Gawang Ikram tidak kebobolan, walaupun dalam babak pertama kurang begitu mengesankan. Kita menguasai dari semua aspek statistik. Ya, sementara Maladewa itu lebih banyak dengan serangan balik, counter attack, karena memang secara kualitas pemain-pemain kita di atas. Donitri Pamungkas dan kawan-kawan berada di atas lawannya. Dan sayang memang terlalu terburu-buru, finishing touch kita tidak jalan dengan baik, ya, tidak sabar bermain sehingga di babak pertama tidak ada gol satupun yang terjadi di gawang Maladewa. Mestinya kita bisa mendapatkan 2-3 gol yang baik, ya, untuk bisa menghasilkan di babak pertama dan kita bisa menang lebih dari 4 gol. Baru di babak kedua memang ada perubahan-perubahan yang terjadi ketika Indra Safri melihat di babak pertama walaupun bermain dengan penguasaan bola yang tinggi tapi tidak ada gol, perlu untuk ada perubahan taktik dan strategi. Dia menghentikan sekaligus 3 pemain, ya, Mufli ditarik keluar, Abdul Manan Ardiansa ditarik keluar, dan juga Rizky Afrisa. Dia menambah 1 striker untuk menemani Jan Sarapan di depan. Ada Ragil yang dimainkan, Dennis Vigo kreator dari lini tengah ditambah di sana ketika Mufli keluar untuk mendampingi Tony Firmansyah. Dan ini berjalan dengan sangat baik, ya. Ketika ada pergantian-pergantian yang dilakukan, ada 3 pergantian yang dijalankan, ya, oleh Coach Indra Safri di babak kedua sebelum ada Alexander Kamuru masuk menggantikan Donitri. Dan saya pikir ini pergantian yang oke, ya, kalau bisa dilihat karena kita jalan dengan baik. Dennis Vigo masuk, ya, sehingga di tengah itu jadi bagus karena kita punya Aditya Warman yang juga ikut mencetak gol pertama. Ketika kita sulit untuk bisa membuat gol, maka placing dari Aditya Warman itu membuat keran gol kita terbuka. Pertahanan memang yang kuat dibangun oleh anak-anak Maladewa, tapi setelah gol pertama ini mereka seperti shock, kaget, dan hanya dalam 12 menit 3 gol lahir. Menit ke-53, menit 54, dan menit 57. Itu luar biasa, ya, berurut ketika Aditya melakukan dengan baik, kemudian Dennis Vigo melancarkan Kadek Arel, ya, dan sebelum ada Raven yang bisa membuat gol di menit 65. Jadi dalam 12 menit itu 4 gol. Bagus sekali. Jair bermain di babak kedua jalan dengan baik. Mesal juga masuk di babak kedua, ya. Saya pikir ini oke. Pergantian-pergantian pemain yang terjadi dan dibuat oleh Coach Indra, tapi tetap harus ada evaluasi karena ketidaktenangan kita terutama di babak pertama, ya, melawan Maladewa. Babak kedua sudah oke. Karena itu tadi saya bilang, mestinya kita menang paling tidak dengan 7 gol atau bahkan bisa lebih. Karena memang banyak sekali, ya, terbuang. Kita sampai 78% di babak pertama. Maladewa hanya mendapatkan 1 on target di babak pertama lewat kapten mereka, ya, Sanan Rashid. Dan setelah usai pertandingan, Coach Indra juga sudah mengatakan, ya, bersyukur atas kemenangan ini. Di babak pertama diakui tidak jalan dengan baik, finishingnya kurang, ya, walaupun kita bagus bermain dari segi permainan ball position, tapi yang dibutuhkan kan gol. Sehingga ia perlu berpikir keras untuk bisa menggantikan ketika Mesal masuk, ya, Dennis Vigo masuk, di babak kedua Ragil masuk, sehingga ada perubahan yang terjadi. Dan Raven saya kira bermain baik sekali. Visi bermain bola jalan, ya, dia bisa pandai membuka ruang, ya, terlepas ada 1 gol sana, dia bekerja sama dengan baik terutama dengan Donitri sang kapten dari sisi kiri untuk terus bisa menusuk sisi kanan dari Maladewa. Doni tampil oke. Tusukan-tusukan dia memang sangat baik sekali untuk bisa memberikan umpan. Jadi, ya, syukurlah kita punya Doni walaupun memang dia ditarik keluar, ya, pantaslah sebelum Alexander masuk karena kita sudah bisa aman. Pemain-pemain belakang kita juga Kadek, ya, Buffon, Iqbal oke lah bermain di tenang. Tapi ini Maladewa, ya. Yaman di pertandingan pertama mengalahkan Timur Leste 3-1. Kita harus berhitung dengan Yaman. Kalau lawan Timur Leste saya pikir kita akan menang, ya, kita akan menang. Ketika kita menang kita sudah 6 poin, mungkin saja kita bisa menjadi 9 poin di saat tanggal 29 ketemu dengan Yaman. Tapi tetap harus fokus. Jangan berpikir Yaman, kita berpikir setelah melewati Maladewa adalah
Timur Leste. Ya, walaupun Timur Leste kalah dari Yaman, kita harus bisa menghantam mereka dengan gol yang banyak, sehingga ketika kita mendapat gol yang banyak, kita hanya butuh imbang dengan Yaman, tapi kita harus menang sebenarnya. Seandainya pun imbang, kita menang gol kan, kalau kita bisa menang 4-5 gol melawan Timur Leste. Ya, itu yang harus dikejar oleh Donitri dan kawan-kawan. Kita akan bisa menjadi, kalau saya lihat ini kita bisa menjadi juara grup F. Ya, untuk bisa melaju ke putaran final di Cina tanggal 6 sampai 23 Februari tahun 2025. Jadi sekali lagi, selamat buat Garuda Muda kita. Langkah pertama sudah kita lewati, Maladewa dengan 4-0. Tinggal kita menatap pertandingan kedua tanggal 27 melawan Timur Leste sebelum kita tampil menghadapi Yaman dalam laga terakhir. Dan ada satu statement dari Indra Safri, tetap harus fokus. Kata coach, ya, tidak boleh terbuai atau bereforia berlebihan. Ini baru langkah awal. Dia harus bisa menyapu bersih 3 pertandingan di grup F ini, sehingga sempurnalah perjalanan kita dengan 9 poin tanpa terkalahkan menuju ke Cina. Sebelum kita mengintip di sana salah satu tiket dari 4 jatah Asia untuk menuju Piala Dunia di U20 yang akan berlangsung di Chili. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.